Kakak-kakak, ada tugas deadline ya? Yang mana? Yang ini. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Salah. Yang benar dong. Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Mala Salman, Nisha Dian. Saya juga Priani, Rizky Yulianti. Kami di sini akan mempresentasikan skill ilmiah kami dengan judul Pengaruh konsumsi sebelah secara kontinu terhadap risiko anemia pada remaja di wilayah Karawang. Gaya hidup anak remaja zaman sekarang jauh berbeda dengan gaya hidup anak remaja zaman dahulu, dari mulai makanan sampai ke alat transportasi. Kenapa dapat dikatakan jauh berbeda? Karena anak remaja zaman sekarang banyak mengkonsumsi micin-micinan pada yang berlebihan, sedangkan anak remaja zaman dahulu mengkonsumsi makanan secara teratur. Nah, dari itu, maka anak remaja zaman sekarang banyak yang terkena anemia. Anemia merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah akibat kapasitas untuk membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh. Dinas Kesehatan Karawang melaporkan bahwa hampir 9.000 remaja putri di daerah mereka terdeteksi mengalami anemia dengan beberapa laporan. Mengaitkan hal ini dengan kebiasaan mengkonsumsi seblak secara berlebih. Jadi dapat dikatakan bahwa anak remaja zaman sekarang itu banyak terkena anemia karena salah satunya dengan mengkonsumsi seblak secara kontinu, tidak tepat waktu, bahkan berlebihan, sehingga resiko remaja anak sekarang lebih tinggi daripada resiko anak dan remaja zaman dahulu. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini, kami mempunyai 2 tujuan. Pertama, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan pengalaman kepada kelompok kami. Kemudian ada tujuan khusus, di mana kami berharap bahwa resiko anemia pada remaja itu semakin menurun, khususnya di wilayah Karawang, umumnya di semua wilayah. Kedua, selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana kami mempunyai 2 manfaat penelitian. Yang pertama itu ada menambah ilmu pengetahuan dan juga menjadi salah satu bacaan yang bermanfaat. kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu mengedukasi kesehatan kepada umumnya masyarakat dan khususnya kepada anak remaja yang mengalami anemia. Nah, kita bertanggung jawab untuk mengedukasi kepada masyarakat. Menurut jurnal penelitian masyarakat bangsa tahun 2025, edukasi kesehatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peningkatan pengetahuan. Nah, peningkatan pengetahuan di era digital ini sangat mudah karena banyak cara yang menarik masyarakat atau anak remaja dengan cara menonton video, lalu ada vlog, media grafik, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal tersebut kita harus memperhatikan ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada tanda dan gejala, yang ketiga ada faktor risiko, dan yang keempat ada pencegahan. Lalu yang kedua ada perbaikan pola makan. Mengkonsumsi seblak secara terus-menerus mampu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, salah satu untuk memperbaiki pola makan dan asupan gizi pada remaja yang mengalami anemia, kita harus memperbaiki asupan makanan tersebut dengan cara yaitu mengkonsumsi zat besi hewani, ada zat besi nabati. Salah satu contohnya untuk zat besi hewani yaitu ada daging merah, telur, ikan. Zat besi nabati yaitu ada kacang-kacangan, lalu ada tahu dan tempe, lalu ada mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Lalu yang terakhir ada vitamin C yaitu seperti jeruk, nanas, dan mangga. Nah, yang ketiga adalah mengkonsumsi suplemen penambah darah. Kita harus bisa mengajukan kepada anak remaja zaman sekarang untuk mengkonsumsi obat tambah darah. Nah, tujuannya itu untuk mencegah anemia dan meningkatkan hemoglobin dalam darah. Nah, kita harus bisa mengajukan kepada anak remaja zaman sekarang yaitu minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, dan terakhir yaitu ada lingkungan yang mendukung. Kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan lingkungan yang aman, nyaman kepada masyarakat. Lingkungan yang baik akan berpengaruh kepada kesehatan yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berpengaruh pada kesehatan yang buruk. Mari kita sama-sama untuk mewujudkan anak remaja yang terhindar dari anemia. Kesimpulan dari awal sampai akhir yaitu anemia merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah dan akibatnya kepala kapasitas untuk membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Edukasi kesehatan
Sekian